Sahabat laut adalah orang-orang hebat yang selalu menjadi garda terdepan melindungi ekosistem laut. Saya Patriciela, kali ini saya bersama Daihatsu akan menjelajahi ke berbagai tempat di Lombok untuk mengangkat cerita tentang para sahabat laut yang satu visi dengan Daihatsu, yang ikut menjaga kelestarian laut dan pantai untuk generasi mendatang. Ikuti saya terus di Daihatsu Sahabat Laut. Sahabat Daihatsu, kali ini saya akan menuju ke Teluk Nare, sebuah tempat yang dekat dengan 3 gili yang terkenal di Lombok, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Saya bukan hendak menyeberang, tapi ingin mengungkapkan kekayaan lain yang tersimpan di Teluk Nare. Lombok bukan saja dikaruniai alam yang indah, tapi juga hasil laut yang melimpah. Salah satunya adalah mutiara laut yang bernilai tinggi. Kondisi geografis yang banyak teluk membuat Lombok cocok sebagai tempat untuk budidaya kerang mutiara. Mutiara yang dihasilkan juga berkualitas tinggi dengan warna keperakan dan keemasan. Kerang mutiara bisa diperoleh dengan mengambilnya di alam. Namun, praktek yang tidak berkelanjutan itu tentu saja merugikan bagi ekosistem laut. Di Teluk Nare, kerang mutiara dibudidayakan dengan terkendali, sehingga tidak merusak keseimbangan laut. Saya sudah sampai di Autore yang memproduksi mutiara lewat cara berkelanjutan. Yuk bersama kita cari tahu caranya. Perusahaan Autore itu perusahaan yang berawal dari bisnis keluarga Autore itu sendiri. Jadi dia di Indonesia ini buka bisnisnya dari tahun 1995. Dulu pertama saya di sini setelah tamat sekolah, bukan basic saya juga di perikanan. Langsung belajarnya mengetahui mutiaranya sebenarnya di sini, bukan dari sekolahnya. Jadi mutiara itu gampang sekali dipelajari penting kita mau belajar. Saya di sini mengawasi semua kegiatan di sini, membuat programnya dari awal. Jadi semua apa yang dilakukan di sini saya kontrol semua, dan saya manajer lokasinya di sini. Jadi saya membuat program, saya banyak semua, termasuk kegiatan budidayanya seperti apa itu harus pengetahuan saya di sini. Intinya itu pemeliharaan kerang itu ada proses pencuciannya, ada proses penyeleksiannya, namanya pemilihan kerang masing-masing ukuran, ada proses pemasangan jalurnya, ada proses sosialisasinya kita dengan masyarakatnya. Jadi banyak sekali, Pak. Kita di sini sekitar 60-an orang karyawan di sini aja di Autore sini. Dan dominannya 95% itu masyarakat sekitar. Ya 5% baru dari luar. Ya proses budidaya kerang mutiara di sini mulainya dari pencarian induk. Di mana induk itu kita cari yang ada sperma sama telurnya. Kemudian dipijah. Setelah pemijahan, pelihara di lab kurang lebih 1 bulan, kita turunkan ke laut. Di laut kita pelihara sampai kurang lebih 2 tahun, baru proses penyuntikan. Dari proses penyuntikan kita pelihara lagi sampai ke proses panen kurang lebih 2 tahun lagi. Total prosesnya kurang lebih 4 tahun, minimal itu 4 tahun baru kita bisa nikmati hasil 1 biji mutiara untuk 1 kerang mutiara. Kita di sini intinya mutiara baku itu sendiri, terus ada yang sudah dibentuk dalam bentuk perhiasan, dan ada juga dagingnya itu sendiri kita bisa makan atau bisa jual. Dan untuk kulitnya kita udah bisa buat aksesoris, itu ada banyak jenisnya. Jadi semua di kerang itu nggak ada yang kita buang, semua kita bisa gunakan. Kalau yang kita pelihara di Indonesia ini rata-rata jenis, ada banyak jenis, Mbak. Jadi saya sebutkan salah satunya Pinctada maxima, Marga recifera, sama penguin namanya. Yang bagus dan yang sekarang sedang kita pelihara di sini itu jenis Pinctada maxima, yang bisa ukuran mutiaranya jauh lebih besar ketimbang jenis yang lain. Pencemaran itu biasanya kalau minyak, kalau mungkin ada minyak yang jatuh atau apa, tapi di wilayah kita di sini nggak ada. Memang ada banyak tapi mereka menjaga. Mungkin ada sampah plastik atau apa, semua itu kita harus jaga. Kalau kita tidak jaga, itu bisa mengganggu kesehatan jadi kerang itu sendiri. Pesan saya buat semua,
Jadi kita harus belajar dari sekarang menjaga, jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah plastik. Jangan buang ke laut, mungkin seperti minyak juga jangan buang ke laut. Jagalah lingkungan kita sendiri, karena itu untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Kalau kita tidak menjaga sekarang, dia akan rusak. Cucu kita nanti tidak akan merasakan, menikmati bagaimana kehidupan yang layak nantinya. Nah, sahabat Daihatsu, saya mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung kerang-kerang mutiara yang dibudidayakan oleh Autore. Sahabat Daihatsu, laut memberi kita begitu banyak hasil yang bisa dimanfaatkan. Karena itu adalah tanggung jawab kita bagaimana mengolahnya secara berkelanjutan dengan terus memperhatikan kelestariannya. Keterlibatan kita dalam melindungi ekosistem laut bisa dimulai dengan membeli produk mutiara hasil budidaya berkelanjutan yang ramah lingkungan. Masih ada banyak cerita sahabat laut lain dari Lombok. Karena itu, ikuti saya terus di Daihatsu Sahabat Laut Jelajah Lombok.